Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to CISP Channel Sharing and Learning. Salam sejahtera buat teman-teman pejuang NIP ASN P3K 2021. Oke teman-teman, jadi sampai sekarang memang belum ada ya pengumuman resmi tentang lulus atau tidaknya gitu administrasi pendaftaran P3K 2021. Don't worry, itu artinya teman-teman masih ada waktu untuk perdalam lagi materi-materi atau kompetensi-kompetensi yang nantinya akan diujikan di tes P3K gitu. So, karena memang tesnya akan semakin dekat, perbanyaklah latihan dan juga pertajam lagi analisa dari teman-teman semuanya. Itulah kenapa kali ini kita akan lanjut lagi dengan bahas soal kompetensi teknis pedagogik by CISP Channel part yang ketiga. Teman-teman pasti sudah mengerjakan part 1 dan 2-nya ya. Silahkan yang belum mengerjakan nanti bisa cek linknya ada di deskripsi atau bisa cek video-video aku sebelumnya. Dan teman-teman sebelum menyimak videonya, kerjakan dulu mini tryout-nya dan juga nanti download filenya untuk belajar mandiri gitu ya. Oke, jangan lupa untuk like video ini, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya teman-teman, dan juga share ke seluruh sosial media yang teman-teman punya supaya semakin banyak lagi yang dapat manfaat dari video ini. Dan boleh juga ya update terus IG aku di cispi_47. Di situ aku buat rangkuman-rangkuman ya supaya teman-teman lebih mudah lagi belajarnya bertahap nanti sesuai dengan masing-masing kompetensi yang akan diujikan gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke soal nomor 1. Oh ya, untuk giveaway yang kemarin ya di soal sebelumnya, di situ akan aku umumkan pada video selanjutnya ya, next video setelah ini. Oke, 1. Susunan materi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik anak usia SD adalah, oke, di sini kita garis bawahi ya, anak usia SD. Teman-teman, di mana anak usia SD itu memang masih dalam tahap operasional konkret. Di situ yang masih butuh sekali dominasi-dominasi benda-benda yang konkret, yang nyata gitu, ilustrasi yang seperti itu daripada yang sifatnya ke abstrak. Oke, kita analisa dari yang A ya. Materi pembelajaran dimulai dari fakta untuk memudahkan pemahaman, selanjutnya konsep dan prinsip, serta prosedur yang relevan dengan materi pembelajaran dalam kompetensi dasar. Oke, ini tepat sekali ya. Jadi dia berjenjang gitu. Mulai dari fakta, lalu konsep, dan juga ada prinsip. Dan di sini juga ada prosedur. Jadi ini masuk ke dimensi pengetahuan ya teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu ada faktual, konseptual, prosedural, dan juga metakognitif. Di mana itu memang berjenjang ya dari mulai faktual ke paling atas itu adalah metakognitif yang kita kaitkan permasalahan tersebut dengan kehidupan sehari-hari gitu. Dan karena memang itu berjenjang, memang sebaiknya kita sampaikan dulu kepada peserta didik itu dari fakta-faktanya terlebih dahulu. Sama halnya seperti ketika kita menyampaikan konsep-konsep yang dari mudah ke yang sukar, lalu dari yang konkret, yang nyata ke yang abstrak, seperti itu ya. Lanjut ke yang B. Materi pembelajaran dimulai dari konsep, prinsip, prosedur, dan diakhiri dengan fakta yang relevan dengan materi pembelajaran dalam kompetensi dasar untuk memudahkan pemahaman. Ya, ini hampir sama sih dengan yang A, sama-sama memang materi tersebut relevan ya, sesuai dengan materi pembelajaran yang ada di kompetensi dasar gitu untuk memudahkan dalam nanti mencapai tujuan pembelajaran. Tapi karena memang di sini akhirinya dengan fakta, maka itu kurang tepat ya, tidak sesuai dengan tadi hierarkinya. Jadi untuk memudahkan pemahaman sepertinya kurang tepat gitu. Yang C. Materi pembelajaran dimulai dari apa saja karena guru memiliki otoritas untuk mengembangkan materi pembelajaran secara kreatif. Oke, memang di sini guru itu punya otoritas ya untuk dia mandiri dan mengembangkan pembelajaran, apalagi di sini ada kata-kata kreatif, itu tepat sekali. Tapi teman-teman di sini dengan kata-kata yang dimulai dari apa saja gitu ya di sini. Ya, dimulai dari apa saja di sini dan juga otoritas guru yang terlalu banyak gitu. Apakah nantinya akan sesuai dengan relevansinya, akan sesuai dengan kompetensi dasar yang akan dicapai dan juga tujuan pembelajarannya. Nah, di situ yang membuat jawaban C itu kurang tepat ya dibandingkan dengan tadi yang opsi A gitu. Jadi kita eliminasi juga untuk yang C ini. Next, opsi yang D.
Materi pembelajaran dimulai dari prosedur, prinsip, konsep, dan diakhiri dengan fakta yang relevan dengan materi pembelajaran dalam kompetensi dasar untuk memudahkan pemahaman. Oke, ini hampir sama dengan opsi yang B tadi ya, cuman dia bedanya prosedur dulu gitu dan diakhirinya dengan fakta. Jadi kita eliminasi juga teman-teman. Lalu yang E, materi pembelajaran dimulai dari hal yang konkret dan dilanjutkan kepada hal-hal yang lebih abstrak. Oke, tepat ya, dari konkret nanti menuju ke yang abstrak dengan dominasi pada hal-hal yang abstrak untuk melatih kemampuan abstraksi. Nah, di sini kata-kata dominasinya ke yang abstrak ini. Oke, jadi memang sudah tepat kan kalau memang dimulai dari konkret dilanjutkan ke yang abstrak, tapi dominasinya kalau untuk anak-anak usia SD seharusnya masih ke hal-hal yang bersifatnya konkret gitu. Jadi juga kita eliminasi untuk opsi yang E ini teman-teman. Jadi jawaban untuk soal nomor 1 adalah yang A ya. Materi pembelajaran dimulai dari fakta untuk memudahkan pemahaman, baru dilanjutkan ke konsep, prinsip, prosedur yang relevan dengan materi pembelajaran dalam kompetensi dasar. Oke, next. Nomor 2, seorang guru kelas 1 SD telah merancang materi pembelajaran tentang tema diriku yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik yang senang bermain, berkelompok, berimajinasi, dan berpikir konkret. Rancangan materi pembelajaran yang relevan dengan karakteristik peserta didik di atas seharusnya memiliki ciri-ciri berikut. Kecuali ini kadang kecualinya suka nggak ikut serta gitu ya. Benar-benar harus kita garis bawahi kata-kata kecuali tersebut. Yang A, materi pembelajaran dikembangkan secara mendalam dan juga mendetail. Oke, boleh ya. Jadi materi pembelajaran itu lebih dalam lagi gitu. Jadi detail-detail lagi apa yang kita sampaikan supaya bisa lebih memahami materi tersebut. Yang B, materi pembelajaran dikemas secara menarik untuk membangkitkan motivasi belajar peserta didik. Jelas, kalau materi pembelajaran itu menarik, pasti nanti bisa membangkitkan motivasi. Kalau motivasinya meningkat, pasti nanti juga akan berimbas kepada meningkatnya tujuan pembelajaran yang akan dicapai gitu ya. Yang C, materi pembelajaran dikemas dengan teks yang mudah dibaca oleh peserta didik. Iya boleh, kelas 1 SD itu kan memang masa-masa baru mulai belajar membaca ya. Jadi dengan materi yang nanti disampaikan harus dengan teks yang mudah dibaca dan memang diusahakan di situ teksnya itu tidak terlalu banyak gitu. Jadi font teksnya mudah dibaca, lalu lagi biasanya tulisannya itu lebih besar dan dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi seperti gambar begitu ya. Yang D, materi pembelajaran dikembangkan secara meluas, dilengkapi dengan ilustrasi-ilustrasi yang relevan. Nah, teman-teman, ini beda ya kata-kata meluas dan juga mendalam di sini. Oke, yang aku garis bawahi yang meluas. Wait, di sini. Nah, kata-kata meluas di sini. Jadi ketika kita ada materi tentang diriku, kalau yang A kita bandingkan dengan yang A, mendalam. Berarti kita sampaikan lagi lebih dalam tentang diriku. Di situ ada bagian tubuh, gunanya apa, lalu fungsinya dan sebagainya gitu ya. Kalau meluas itu misalkan kita pelajari diriku di situ lebih banyak kepada anggota tubuh, meluas itu dia bisa kemana-mana gitu, lebih jauh lagi dengan materi bagian diriku yang kita pelajari. Jadi sebenarnya meluas di sini konteksnya kalau untuk anak-anak kelas 1 SD itu belum tepat ya. Yang E, materi pembelajaran dikemas secara terurut dari mudah ke sukar dan konkret ke abstrak. Jelas di situ memang harus urut terstruktur ya, dari mudah dulu, lalu nanti ke sukar, dari yang nyata dulu, baru nanti ke ilustrasi-ilustrasi yang abstrak. Jadi bisa kita simpulkan bahwa jawaban untuk soal nomor 2 itu adalah yang D, karena di situ ada kata-kata kecuali. Oke, next. 3. Media pembelajaran di SD yang relevan untuk tujuan pembelajaran melalui mengamati benda-benda di sekitar kelas, peserta didik
dapat menyebutkan 3 contoh benda berbentuk balok adalah, di sini kita garis bawahi ya bahwa yang diminta adalah media gitu. Media dan tujuannya adalah dapat menyebutkan 3 contoh benda yang bentuknya balok. Kita analisa dari opsi yang A di sini. Media visual berbentuk gambar diam, benda berbentuk balok. Berarti dia gambar, intinya adalah gambar balok gitu ya. Oke, yang B. Media audio visual yang dapat diproyeksikan berbentuk gambar bergerak, benda berbentuk balok. Kalau kita bandingkan di sini, ya ada visual, ada gambarnya di situ, tapi dia dilengkapi dengan audio, ya ada suaranya dan juga bergerak. Jadi pastinya lebih menarik. Nah, kalau kita bandingkan dengan opsi yang A, sudah jelas lebih tinggi ya poinnya untuk yang B. Jadi A-nya kita eliminasi saja, teman-teman. Yang C, media realia benda berbentuk balok. Realia. Apa sih itu media realia? Nah, media realia itu adalah benda nyata yang digunakan sebagai bahan atau sumber belajar. Jadi kan seperti yang sudah teman-teman tahu ya bahwa media itu ya alat apapun itu alat bantu yang digunakan untuk guru yang dimanfaatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, di sini dengan media realia benda yang berbentuk balok ya, media tersebut sesuai dengan bentuknya balok. Dan karena contohnya adalah mengamati benda di sekitar kelas, berarti nanti peserta didiknya melihat langsung di kelas, lihat langsung mana-mana saja benda yang bentuknya balok. Bisa disebutkan oleh guru lemari, lalu mungkin di situ ada kardus dan lain sebagainya. Nanti setelah ada beberapa contoh yang disampaikan oleh guru, nah peserta didik jadi tahu, oh berarti balok itu yang seperti itu ya ciri-cirinya. Jadi nanti peserta didik setelah mengamati langsung nih benda-benda di kelas, maka dapat menyebutkan benda lainnya yang berbentuk balok. Jadi yang C ini lebih tepat daripada opsi yang B ya. Karena dia langsung, seperti tadi yang sudah dipelajari bahwa lebih ke konkret. Kalau untuk anak SD, kita menghadirkan benda konkret itu di situ ada opsinya dan itu sangat mungkin dilaksanakan, maka itu yang kita pilih. Kecuali kalau benda konkretnya itu berbahaya, sulit didatangkan dan lain sebagainya, nah itu tidak bisa dipaksakan gitu. Yang D, media audio yang memuat informasi tentang benda berbentuk balok. Nah, apalagi ini audio aja ya. Jelas dia bukan jawaban yang paling tepat. Yang E, media berbentuk multimedia, animasi benda berbentuk balok. Hampir sama dengan yang B di sini, multimedia, berarti di situ animasi ya, ada audio, visual, bergerak dan lain sebagainya. Tapi lebih mengenal lagi sih kalau untuk peserta didik kita pakai realia atau benda-benda nyata. Jadi jawabannya adalah yang C. 4. Berikut merupakan pergeseran dan atau penyesuaian peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21 adalah kecuali. Kita garis bawahi di sini ada kata-kata kecuali, berarti yang bukan ya. Kita analisa dulu dari yang A. Merubah paradigma dari professional teaching menjadi professional learning. Apa sih itu professional teaching? Jadi professional teaching itu adalah guru itu mengajar. Jadi di sini kita ubah paradigmanya bahwa guru itu bukan hanya sekedar mengajar, tetapi harus jadi professional teaching juga. Apa itu? Yaitu menjadi guru yang belajar berkelanjutan atau biasa disebut dengan continuous professional learning. Jadi karena kecuali dan ini benar ya peran guru dalam abad 21, so kita eliminasi. Yang B, menerapkan berpusat aktivitas peserta didik namun guru tetap aktif. Iya, tepat sekali di situ dengan ada kata-kata aktivitas peserta didik ya. Peserta didik itu memang di pembelajaran abad 21 diharapkan aktif. Dengan teori yang kita gunakan itu konstruktivisme, lalu kita bisa pakai model-model pembelajaran yang sesuai di situ, misalkan project based learning, problem based learning, inquiry, discovery, kontekstual dan lain sebagainya. Namun, guru juga harus tetap aktif nih. Aktif bagaimana? Ya, aktif sebagai fasilitator, aktif membimbing gitu ya.
Oke, next yang C. Oh ya, karena ini juga merupakan peran guru ya, artinya bukan jawaban yang tepat, bisa kita eliminasi. C. Mengutamakan assessment of learning sehingga tujuan belajar bisa tercapai. Oke, teman-teman, ini ada assessment of learning ya, bahwa memang seharusnya untuk abad 21 seperti sekarang ini kita lebih banyak ke assessment as learning dan juga for learning gitu, teman-teman. Jadi memang walaupun nanti tujuan belajarnya bisa tercapai, assessment of learning ini tidak dijadikan sesuatu atau assessment yang utama, penilaian yang utama. Jadi bukan peran guru dalam memfasilitasi pembelajaran abad 21. So, jawaban untuk soal nomor 4 adalah yang C ya. Kalau untuk yang D di sini mengembangkan kemampuan belajar mandiri secara berkelanjutan. Tepat sekali. Yang E memiliki kebiasaan melakukan refleksi atau reflective practitioner. Jadi setelah melakukan pembelajaran kita refleksi apakah tadi sudah tercapai tujuan pembelajarannya ataukah belum. Kalau belum, lalu kenapa hal itu bisa terjadi dan langkah-langkah selanjutnya yang konkret seperti apa yang dapat kita lakukan. Oke, kita lanjut. 5. Pembelajaran project-based learning akan dengan mudah terlihat dalam RPP, terutama pada komponen. Oke, jadi ketika kita itu menggunakan model PJBL, itu kalau kita nanti tuliskan dalam RPP itu nanti akan masuknya ke komponen yang mana, bahwa yang menunjukkan, oh berarti ini menggunakan project-based learning gitu ya. Yang A, kompetensi dasar. Nah, apakah PJBL itu nantinya masuk ke KD? Enggak ya, karena kan KD-nya memang sudah ada seperti itu dan model pembelajarnya bisa kita sesuaikan dengan KD yang sudah ada. Jadi ini kurang tepat. Yang B, indikator pencapaian kompetensi. Nah, ini setelah nantinya ada KD, lalu ada IPK, dan sekali lagi IPK itu nanti juga kita sesuaikan, bisa dengan kita pakai model apa, yang akan kita pakai dan akan mudah nantinya untuk mencapai tujuan pembelajaran itu tadi. Jadi ini juga bukan. Yang C, tujuan pembelajaran. Nah, setelah ada IPK, ada tujuan pembelajaran. Apakah di tujuan pembelajaran itu nanti memuat kita bisa lihat, oh berarti ini PJBL, kita bisa lihat dari tujuan pembelajaran. Apakah seperti itu? Oke, kita simpan dulu ya. Yang D, aktivitas pembelajaran. Nah, aktivitas itu kan berarti masuk ke kegiatan pembelajaran di situ. Dengan kegiatan pembelajarannya disampaikan di situ, dituliskan urut-urutan langkah-langkah kegiatannya seperti apa, sintaknya seperti apa, itu jelas sekali yang akan membedakan apakah itu pakai model PJBL ataukah menggunakan model yang lain. Karena sekali lagi aktivitas berarti itu memuat sintak dari model tersebut. Jelas sekali ya yang D ya. Yang E, bahan ajar. Kurang tepat. Ini yang jelas sekali, yang paling tepat adalah yang D, teman-teman, aktivitas pembelajaran. Oke, next ya. 6. Pak Budi seorang guru matematika di sekolah dasar menggunakan pendekatan pembelajaran dengan memberikan konsep materi terlebih dahulu. Setelah itu menerapkan konsep tersebut pada beberapa contoh soal. Pendekatan pembelajaran yang ia gunakan kurang optimal terhadap hasil belajar siswa. Oleh karena itu, Pak Budi ingin mengubah pendekatan pembelajaran yang ia sering gunakan tersebut menjadi pendekatan di mana siswa dapat menyimpulkan atau mengkonstruksi sendiri pengetahuannya. Nah, pendekatan pembelajaran yang tepat itu yang mana? Oke, karena di sini Pak Budi itu memberikan konsep terlebih dahulu ya. Kita garis bawahi di sini bahwa konsepnya terlebih dahulu, baru nanti ada beberapa contoh soal. Berarti yang diterapkan oleh Pak Budi itu adalah yang B ini, teman-teman. Pembelajaran atau pendekatan deduktif. Nah, di mana deduktif itu sama halnya dengan dari umum ke khusus ya. Jadi pembelajaran yang gurunya itu nanti menyampaikannya dari umum dulu baru ke yang khusus.
dari hal-hal yang abstrak, lalu nanti baru kepada hal-hal yang nyata gitu dia, dengan konsep-konsep yang nyata gitu. Nah, makanya itu ternyata hasil belajar siswa itu kurang optimal. Jadi pendekatan yang sesuai harusnya apa sih? Nah, kalau tadi pakainya deduktif, jelas sekali ya di sini jawabannya adalah yang A, teman-teman, induktif. Induktif itu kebalikannya dari deduktif. Jadi bisa kita simpulkan juga keywordnya, kalau induktif itu dia dari khusus ke umum. Jadi maksudnya strategi pembelajaran yang dipelajari itu dimulai dari hal-hal yang konkret dulu, nanti baru menuju ke hal-hal yang kompleks atau yang sukar atau juga yang abstrak gitu ya. Jadi, strategi pembelajaran induktif itu sebuah pembelajaran yang sifatnya langsung gitu. Tapi sekali lagi, pembelajaran induktif itu membantu siswa mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tingginya. Ya, keterampilan HOTS itu dan juga keterampilan kritis gitu, teman-teman. Jadi dengan menggunakan pendekatan pembelajaran induktif ini juga bisa membuat peserta didik lebih aktif lagi sehingga nanti hasilnya menjadi lebih maksimal. Oke, kalau kontekstual sendiri itu kan berarti ke lingkungan nyata ya. Konsep itu berarti ya konsep, lalu ekspositori. Ekspositori itu berkaitan dengan apa ya? Kan ekspositori itu kan artinya menjelaskan gitu, berkaitan dengan penjelasan. Di situ kalau ekspositori itu artinya guru di sini lebih banyak memberikan semacam penjelasan atau lebih banyak ke verbal ya. Bisa dalam bentuk ceramah, demonstrasi, tanya jawab, penugasan dan lain sebagainya. Oke, next. 7. Di salah satu sekolah terdapat seorang anak yang bernama Mail. Mail itu sangat nakal di kelasnya. Ia sering bicara kasar dan kotor, suka mengganggu teman, dan sering tidak mengikuti pembelajaran di kelas. Bu Lucy sebagai wali kelas berniat untuk tidak menaikkan kelas Mail karena perilakunya yang sudah sangat keterlaluan. Sikap Bu Lucy bertentangan dengan prinsip penilaian. Oke, silakan teman-teman jawab dulu. Apakah yang A sahih? Apa sih prinsip penilaian sahih? Itu berarti prinsip penilaian yang didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi misalkan nih si gurunya mau menilai keterampilan siswa dalam membuat olahan dari telur misalkan. Maka alangkah lebih baiknya kalau nanti penilaian itu berupa bisa praktik seperti itu atau produk yang menghasilkan olahan dari telur seperti itu ya. Apakah ini sesuai dengan konteks soalnya? Kurang tepat ya. Jadi yang A bisa kita eliminasi. Lalu yang B valid. Nah, valid itu kan juga sama dengan sahih ya. Berarti kita juga eliminasi yang B. Lalu yang C ini akuntabel. Akuntabel itu kan artinya penilaian tersebut dapat dipertanggungjawabkan dari segala aspek. Oke, kita simpan dulu. Yang D, adil. Adil di sini artinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan juga gender. Yang E, objektif. Objektif di sini berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Oke, karena tadi di soal kita lihat bahwa si Mail tersebut kan suka bicara kasar dan kotor gitu ya. Karena hal itu maka tidak akan dinaikkan oleh Bu Lucy. Nah, di sini kan kriterianya kurang jelas. Karena si Mailnya yang berbicara kotor dan juga kasar. Dan itu juga lebih banyak ke subjektivitas dari Bu Lucy itu sendiri. Ya, jadi ini lebih ke jawabannya adalah yang E, objektif. Di mana tidak ada kriteria yang jelas di situ dan juga lebih banyak ke subjektivitas dari Bu Lucy sendiri. Seharusnya di sini kan kalau memang Mail tersebut berbicara kasar dan kotor,
lalu suka mengganggu temannya, sering tidak mengikuti pembelajaran. Di situ kan harus ada langkah-langkah nyata dari kita sebagai guru. Apa sih yang kita harus lakukan? Kita lakukan pendekatan dulu kepada peserta didiknya, kenapa dia melakukan hal seperti itu. Nah, seperti itu kan tidak disampaikan di sini ya. Oke, maka soal nomor 7 ini dia lebih beratnya, lebih condongnya adalah ke yang E, objektif. Gitu. Next. 8. Pada mata pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Ani membacakan cerita tentang Udi berusaha jujur. Pada akhir cerita, Ibu Ani memberi tugas untuk membuat ringkasan dari cerita tersebut. Ringkasan cerita tersebut merupakan penerapan komponen keterampilan menutup pelajaran dalam hal di sini keywordnya adalah membuat ringkasan. Ya, teman-teman harus tahu dulu komponen-komponen ketika kita membuka pelajaran, lalu ketika kegiatan, dan juga ketika kita menutup pelajaran. Oke, kita analisa dulu dari yang A di sini. Menilai, ya, karena di sini anak-anaknya diminta membuat ringkasan, jadi menilai di sini tidak sesuai ya. Sudah jelas sekali menilai itu kan memberikan penilaian, memberikan skor pada suatu permasalahan gitu, jadi bukan. Lalu kita lihat di sini yang B, teman-teman, memberikan tindak lanjut. Nah, tindak lanjut itu seperti apa sih? Tindak lanjut itu adalah ketika kita sudah melaksanakan sebuah kegiatan, maka kita lihat nanti hasilnya seperti apa dan kita berikan tindak lanjut sesuai dengan hasil yang sudah didapatkan itu seperti apa. Apakah nanti ada pembelajaran remedi, apakah ada program pengayaan, seperti itu. Ataukah nanti kita memberikan tugas dalam bentuk pengayaan itu baik individu maupun kelompok sesuai hasil belajar peserta didik. Jadi memberikan tindak lanjut di sini juga belum tepat ya, walaupun dia juga masuk ke keterampilan menutup pelajaran, tapi tidak sesuai dengan konteks soalnya di sini. Jadi kita juga bisa eliminasi. Sementara untuk opsi yang D dan juga yang E, teman-teman, membuat kaitan di sini. Dia masuk ke dalam komponen membuka pelajaran. Jadi ini udah tidak usah dibahas ya, udah pasti salah gitu. Jadi karena ABDE itu tidak tepat, maka jawaban untuk soal nomor 8 adalah yang C, meninjau kembali. Ya, salah satu komponen keterampilan menutup pembelajaran itu adalah meninjau kembali gitu, teman-teman. Apa sih yang dilakukan dalam kegiatan menutup pelajaran dalam hal meninjau kembali ini? Jadi di situ nanti ada dua yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah merangkum inti pelajaran, lalu yang kedua adalah dengan membuat ringkasan gitu. Jadi karena di sini konteksnya adalah membuat ringkasan, maka sesuai ya dengan konteksnya meninjau kembali. Oke, next. 9. Salah satu karakteristik peserta didik SD adalah masih berpikir operasional konkret, sementara beberapa materi pembelajaran berdimensi pengetahuan konseptual yang abstrak. Fungsi media pembelajaran yang digunakan oleh guru dan relevan dengan karakteristik peserta didik tersebut adalah, silakan teman-teman dibaca dulu opsinya. Oke, yang A, media pembelajaran berbentuk sarana yang dapat memotivasi belajar peserta didik. Oke, yang B, media pembelajaran berbentuk alat peraga yang dapat menanamkan konsep dasar dengan benar. Ya, C, media pembelajaran berbentuk alat peraga yang dapat melampaui batasan ruang kelas. D, media pembelajaran berbentuk sarana yang dapat memperkuat interaksi antar peserta didik. Ya, media pembelajaran berbentuk sarana yang dapat mengatasi keterbatasan pengalaman peserta didik. Oke. Nah, kalau misalkan teman-teman ketemu dengan soal yang sepertinya kok opsinya bagus-bagus semua gitu, kita kembalikan lagi ke pernyataannya. Dia lebih condongnya kemana sih? Kita cari keywordnya dulu bahwa di sini anak SD itu masih dalam operasional konkret gitu ya. Jadi karena masih dalam operasional konkret, kita lihat di opsi itu peserta didik butuh yang namanya alat peraga, teman-teman. Yang ada di opsi B dan juga yang C.
Nah, di opsi B ini dia lebih tepat daripada opsi yang lain. Kenapa? Karena di sini alat peraga yang dimaksud itu dapat menanamkan konsep dasar dengan benar. Jadi alat peraga yang dipakai oleh guru itu bisa menanamkan konsep dasarnya dulu, sehingga nanti di sini ya ada pembelajaran yang dimensinya itu konseptual dan abstrak. Kalau peserta didik sudah paham dulu konsep dasarnya, pasti nanti bisa mengikuti materi-materi yang kita sampaikan dengan ilustrasi-ilustrasi yang selanjutnya kepada materi-materi abstrak itu sendiri. Jadi untuk jawaban yang B itu paling tepat dan dia paling sesuai dengan konteks soalnya itu sendiri daripada dengan jawaban yang lain. Oke, next. 10. Penerapan pembelajaran tematik berbasis TIK tidak bisa lepas dari prinsip-prinsipnya. Salah satu prinsip pembelajaran tematik yaitu prinsip fleksibel, di mana prinsip ini bersifat luas, yaitu guru dapat mengaitkan materi dari satu mata pelajaran dengan mata pelajaran lainnya. Fungsi TIK yang paling relevan dengan prinsip fleksibel berdasarkan pernyataan di atas adalah A. TIK dapat membantu guru merancang situasi didaktis yang mengaktifkan peserta didik selama pembelajaran, dan TIK itu juga memfasilitasi peserta didik untuk melakukan aktivitas belajarnya. B. TIK dapat membantu peserta didik untuk melakukan repersonalisasi atau melakukan pengalaman belajar yang aktif dan membantu guru untuk memantau proses dan hasil belajar peserta didik. C. TIK dapat membantu guru menyediakan stimulus yang kontekstual supaya peserta didik dapat mengaitkan berbagai konsep atau materi pembelajaran dengan stimulus tersebut. D. TIK dapat membuat pembelajaran semakin menarik dan memotivasi peserta didik untuk belajar. E. TIK dapat membuat pembelajaran semakin menyenangkan dan memotivasi peserta didik untuk belajar sesuai dengan minatnya. Oke, sepertinya ini tepat semua ya, bagus-bagus semua jawabannya. Sekali lagi kita lihat konteks di soal itu yang seperti apa. Nah, di sini kan ada kata-kata prinsip yaitu fleksibel ya. Fleksibel artinya di sini adalah ada kata-kata mengaitkan materi dari satu pelajaran dengan pembelajaran yang lainnya. Oleh sebab itu, jawaban yang paling tepat untuk soal nomor 10 adalah yang C, teman-teman. Kenapa yang C di sini? Nah, karena yang C ini TIK itu membantu guru untuk menyediakan stimulus yang kontekstual ya. Di sini kontekstual gitu, real ya, supaya peserta didik dapat mengaitkan berbagai konsep atau materi pembelajaran dengan stimulus tersebut. Oke, jadi ini juga sesuai dengan konteks ya, ada kata-kata mengaitkan. Nah, kalau sudah disediakan stimulus yang kontekstual tadi, dikaitkan dengan konsep atau materi pembelajaran dengan stimulus tersebut gitu. Jadi selain satu itu yang opsi C dia sesuai dengan konteks soalnya, untuk opsi yang A, B, D, dan juga E di sini bahwa ketika guru tadi sudah sudah dapat mengaitkan konsep tersebut, maka pastinya nanti akan tercipta peserta didik yang aktif gitu. Lalu nanti akan ada pengalaman belajar lagi yang lebih aktif dan hasil belajarnya juga meningkat gitu ya. Lalu kalau sudah seperti itu juga nanti pembelajarannya semakin menarik, peserta didik termotivasi dan nanti akan lebih menyenangkan lagi pembelajarannya. Jadi opsi yang A, B, D, dan juga E itu dia tercakup di dalam opsi yang C gitu teman-teman. Oke, dapat nilai berapa ini mini tryout-nya semua? Bisa komen ya di bawah, di situ ada 20 soal teman-teman. Silahkan bisa dikerjakan ya untuk yang belum dan download filenya. Jadi di sini yang aku bahas ada 10 soal yang ini paling banyak teman-teman salahnya gitu. Jadi aku bahas di situ. Untuk soal yang lain silahkan bisa disimak di filenya gitu ya. Sampai sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam CISP Channel Sharing and Learning.